dalam pasal 32 ayat 2, pasal 48 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap orang yang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya pengen membahas tentang penyebaran data ya teman-teman ya. Banyak sekali yang bertanya kepada saya bahwasanya Bang, apa yang kita lakukan ketika kita diancam untuk disebar data ya teman-teman ya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus yang melakukan penekanan kepada nasabah Galbay itu dengan ancaman untuk dilakukan penyebaran data atau diancam akan disebar datanya ke sosial media ya, atau mungkin ke kontak-kontak yang ada di handphonenya. Namun sebelum saya membahasnya lebih detail dan lebih lanjut apa aja ancaman hukumannya untuk pelaku pengancaman penyebaran data ini, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol ke channel ini ya teman-teman. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang saya berada di sini. Semoga support kalian semua itu menjadikan itu adalah ladang pahala buat kalian semua, karena dengan adanya saya membuat video-video untuk membantu mengedukasi teman-teman kita semua yang sedang terlilit pinjol ya teman-teman. Semoga ini dukungan kalian menjadi amal jariah buat kalian semua, amin ya robbal alamin. Nah, menyoroti tentang penyebaran data ya teman-teman, karena memang banyak sekali ya hal-hal yang terjadi, ancaman-ancaman yang terjadi itu dilakukan oleh pinjol-pinjol yang memang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut saya kebanyakan itu dilakukan oleh pinjol ilegal ya untuk penyebaran data itu ya. Tapi belakangan ini ancaman-ancaman itu juga digunakan oleh pinjol-pinjol legal OJK ya. Ada beberapa pinjol legal OJK yang mengancam walaupun belum melakukannya, tapi mereka melakukan ancaman penyebaran data teman-teman kepada nasabah gagal bayar atau debitur gagal bayarnya ya teman-teman ya. Nah, ini sangat disayangkan. Ada juga kasus yang belakangan ini viral di Sulawesi Selatan ya, seorang mahasiswa yang diancam disebar datanya dan akhirnya karena tidak mau disebar data mereka atau dia beralibi kalau dia itu sedang dibegal, dan dia juga melakukan pelaporan kepada kepolisian setempat ya, dan pelaporannya itu tentang pembegalan. Belakangan diketahui bahwasanya itu adalah laporan palsu. Nah, ini sangat tentunya sangat merugikan pada dianya sendiri ya, beliaunya sendiri. Sebetulnya bukannya si mahasiswa ini tidak mengerti aturan tentang penagihan. Tentunya pastinya dia itu mengerti, cuma memang mental daripada si mahasiswa ini mungkin sedang dalam keadaan drop atau menurun mentalnya. Karena memang semakin kita memberi perlawanan kepada pihak-pihak DC pinjol ini, semakin masif juga serangan-serangan yang dilancarkan oleh DC-DC pinjol. Walaupun kita tahan dalam satu serangan, nanti mereka akan memberikan pola-pola terbaru mencari celah agar mereka itu bisa menembus akal sehat kita, agar mereka itu bisa merusak akal sehat kita, agar kita itu mental kita jatuh ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini, seperti apa? Siapa yang akan bertanggung jawab ya? Saya tekankan lagi, kalau misalkan penyebaran data ini ya teman-teman, kalau pinjol legal OJK ini selama ini belum ada yang melakukan. Nggak tahu ya, kalau misalkan kalian mempunyai pengalaman bahwasanya pernah disebar data, bisa kalian informasikan ke saya, bisa kalian komentar. Tapi selama ini saya belum pernah mendapati pinjol legal itu melakukan penyebaran data. Tapi kalau mengancam penyebaran data,
itu memang sudah pernah dan sering saya dapati seperti itu. Tapi kalau pinjol ilegal banyak sekali yang sudah melakukan penyebaran data. Nah, untuk yang pelaku penyebaran data ya teman-teman, ini nggak main-main sebetulnya ya. Untuk ini sebagai pegangan juga buat kalian semua. Kalau kalian misalkan diancam sebar data oleh oknum-oknum DC pinjol, kalian bisa perlihatkan ini ya teman-teman ya. Saya akan bacakan ya. Ini tentang pinjol yang sebar data. Kalian juga bisa lihat di layar kalian ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Tindakan penyebaran data pribadi dan pinjol juga merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dinyatakan dalam pasal 32 ayat 2, pasal 48 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap orang yang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Ya, kalian wajib tahu itu, kalian bisa jadikan pegangan. Dan kalau kalian mungkin diancam-ancam oleh pinjol, DC pinjol bahwa kalian mau disebar data, kalian kasih tahu ke mereka, suruh mereka yang mikir, bukan kita yang mikir teman-teman. Yang kita memang akuin kalau memang misalkan kita itu memang mempunyai hutang. Kalau toh memang kita mempunyai hutang ya mau diapain lagi kalau belum ada uang untuk membayar. Ya, kita memang akuin. Tapi kalau hutang kalian itu ya, hutang kalian itu dipinjol ilegal, itu maka fix tidak usah dibayar ya. Kalau pinjol ilegal itu kan memang mereka tidak memiliki izin ya, tapi kalian uh, jangan mendengarkan ada perkataan apa namanya perusahaan ilegal itu ada izinnya, tinggal dicabut izinnya. Ada seperti itu ya teman-teman yang bilang bahwasanya yang ilegal itu ada izinnya, tinggal dicabut aja izinnya. Itu suatu pembodohan teman-teman. Jadi sesuatu yang ilegal itu berarti tidak memiliki izin. Itulah kenapa disebut ilegal, karena tidak memiliki izin ya. Saya jelaskan lagi. Jadi buat teman-temanku, kalau misalkan kalian terjerat atau sedang mengalami galbay di pinjol ilegal, ya nggak usah pusing-pusing. Kalian tidak usah bayarkan lagi, ya, karena sudah ada peraturannya yang jelas bahwasanya kalau misalkan kalian itu galbay di aplikasi pinjol ilegal, ya kalian memang tidak usah dibayar. Bahkan Menko Polhukam juga sendiri mengatakan bahwasanya ambillah uang pinjol ilegal sebanyak-banyaknya dan tidak usah dibayar. Nah, itu gimana teman-teman? Ya, jadi kalau misalkan kalian itu diancam untuk sebar data, ya silahkan, persilahkan aja. Berarti hutang kalian itu lunas kalau misalkan kalian memang disebarkan data. Itu ya, kalau misalkan kalian juga galbay di pinjol legal dan diancam seperti itu, kalian stoplah dulu membayarnya. Kalian dokumentasikan semua ancaman-ancaman yang dilakukan oleh DC-DC pinjol. Jadi ketika misalkan nanti kalian itu dibawa ke sidang perdata, jadi kalian itu bisa juga melampirkan barang-barang bukti tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh DC-DC pinjol legal ya. Ya teman-temanku semua ya. Atau mungkin kalian pengen melaporkan ke OJK. Tentunya kita harus ada lampiran-lampiran bukti-bukti yang valid ya teman-teman, agar kita memang laporan kita direspon oleh OJK. Karena kalau kita melapor tentunya kita harus melampirkan bukti-bukti. Kalau kita misalkan melapor tanpa bukti, itu sama aja hal yang apa namanya bohong aja teman-teman ya. Ya nggak ada artinya. Bahkan kita bisa dituduh membuat laporan palsu ya, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan ya teman-teman, yang karena takut disebar data makanya membuat suatu cerita atau beralibi ya teman-teman, katanya kena begal ya untuk apa namanya menghindari penyebaran data atau menghindari dia disebar data oleh pihak pinjol. Nah, jadi tersebutnya terutama itu mental kita teman-teman. Kalau sudah mental kita kuat, jangankan diancam sebar data, diancam akan datang pun untuk mempermalukan kita, pastinya kita bisa lebih tenang ya. Sebaiknya buat teman-temanku yang memang sedang terlilit pinjol, pinjaman online ya teman-teman legal ya. Karena kalau yang ilegal itu sudah saya bilang tadi tidak usah kalian pikirkan ya. Kalau misalkan kalian memang mau disebar data, ya kasih tahu aja, silahkan sebar. Ini loh, nanti ganjarannya buat kalian 9 tahun penjara dan 3 miliar denda, ya seperti itu ya. Jadi kalau pinjol ilegal fix sudah ya,
kita tidak perlu takut lagi. Nah, kalau pinjol legal ya seperti tadi, kalian lampirkan semua bukti-bukti kalau memang mereka melakukan penyebaran data. Tapi saya jamin kalau misalkan pinjol legal itu belum ada yang melakukan penyebaran data. Paling sekedar ancaman ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menjadi pendongkrak mental kalian yang mungkin sekarang lagi drop agar kalian tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh DC-DC pinjol di awal tahun 2024 ini ya. Dari saya mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.